Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zaibah, NRP 0418040035, D4 Teknik Kelistrikan Kapal dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu yang bernama Bapak Anas Singgih Setioko, STMT, dan Bapak Anggara Trisna Nugroho, STMT, yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti sidang progres pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen penguji yang telah hadir pada acara sidang progres pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu mengenai perencanaan sistem koordinasi proteksi terhadap gangguan overcurrent relay dan ground fault relay dengan metode NM. Langsung saja kita bahas mengenai judul yang saya presentasikan kali ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai presentasinya. Pertama yaitu langsung saja kita masuk ke dalam 3 konten, yaitu konten yang pertama membahas tentang pendahuluan, yang kedua hasil dan pembahasan dan presentasi pengerjaan. Di mana pada pendahuluan terdapat latar belakang. Yang pertama, latar belakang yang melatar belakang itu dari judul kali ini adalah diangkat dengan studi kasus pada PT Pama Persada. Gangguan sistem koordinasi proteksi yang digunakan adalah gangguan tipe fase, overcurrent relay dan ground fault. Dan juga melihat dari penelitian setting overcurrent relay, juga kita merujuk kepada kajian yang terdahulu, yaitu yang pertama analisis of overcurrent relay and ground fault relay protection system in suspension SP2 tanah miring using relay coordination 15, di mana terdapat gambar yaitu mengenai relay koordinasi dan kurva TCC, di mana pada jalan ini sudah sesuai koordinasinya, tetapi masih belum disesuaikan dengan standar yang akan dipakai pada penelitian oleh jalan ini. Yang kedua yaitu mengenai koordinasi proteksi adaptif relay arus listrik digital menggunakan metode artificial pada sistem mesh dengan pembangkit tersebar. Pada gambar ini ditandai dengan simulasi sistem gangguan 2 fase, bukan 3 fase. Maka pada kasus ini terjadi kesalahan koordinasi proteksi. Dan yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah, di mana rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah ada 4, yaitu bagaimana simulasi koordinasi proteksi pada PT Pama Persada. Yang kedua, bagaimana setting relay koordinasi proteksi pada PT Pama Persada. Yang ketiga, bagaimana hasil kurva koordinasi proteksi yang terjadi pada simulasi Electrical Transient Analysis Program. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh sistem metode NM. Tujuannya yaitu ada 4, yaitu yang pertama dapat melakukan simulasi koordinasi proteksi pada PT Pama Persada, dapat melakukan setting relay koordinasi proteksi pada PT Pama Persada, mendapatkan hasil kurva koordinasi proteksi yang terjadi pada simulasi Electrical Transient Analysis Program. Dan yang keempat yaitu mampu mengetahui pengaruh sistem yang digunakan pada metode NM. Memasuki dari hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pertama yaitu ada data trafo pada sisi incoming, pada sisi pembangkit, yaitu pada 150 kV per 25 MVA dengan kapasitas 25 MVA, memiliki impedansi 10% dengan tegangan primer 150 kV, tegangan sekunder 30 kV, dan data trafo tenaga 35 kV per 0,4 kV dengan kapasitas MVA yang berbeda macam. Pertama dengan kapasitas MVA 0,4 memiliki impedansi 0,25 dan 0,75 memiliki impedansi 4%. Kapasitas MVA 1 dengan impedansi 5% dan kapasitas MVA 2 dengan impedansi 6,25%. Dapat diketahui juga dalam penerapan beban samping. Kalau ada loop, ada motor, office, motor CVT, dengan ada 3 macam tipe yang pertama yaitu tipe kapasitor, di mana tipe kapasitor ini mampu menghilangkan jika beban terjadi beban itu. Dan ada juga tipe statis ini sebagai penerangan. Dan lalu tipe induksi, di mana tipe induksi ini adalah sejenis motor. Dan
Dari hasil pembahasan, maka kita sebelumnya akan masuk ke cara bagaimana kita mensimulasikan ETA. Ini adalah merupakan data single line dari PT Pangkat Persada dengan sisi pembangkit 150 kV dan sisi kami, dan terbagi dua sistem dari 1 dimana ketika kita jika ingin melihat bahwasannya data peralatan ini sudah tersambung atau belum, kita bisa melakukan running pada load flow. Sebelum kita melakukan load flow, kita harus memasukkan data-data peralatan sesuai dengan yang ada pada single line diagram. Contoh, ketika kita memasukkan pada trafo, kita klik 2 kali pada trafo. ID adalah kita memberikan nama pada trafo tersebut. Lalu primer dan sekunder adalah memasuki bus sebelum dan sesudahnya untuk mengalirkan. Lalu rating yang digunakan untuk sisi primer yaitu 150 kV dan sisi sekunder dengan 36 kV, di mana nilai Z-base, nilai MVA-nya adalah 25 dengan menggunakan rated on-an 65 dan on-off 65 tipe fan dengan impedansi 10%. Dan lalu kita klik OK. Setelah itu kita isikan data kabel. Kita klik data kabel. Di sini kita berikan nama. Setelah itu kita pilih tipe yang akan kita pakai pada kabel tersebut. Di sini merupakan ada konduktor konstruksi di mana menggunakan Conran dengan insulation XLPE dengan diameter 1,99. Setelah itu kita klik OK. Contoh ketika memasukkan di sini pada sisi pembangkit sebelum sisi incoming ada 2 tipe relay, di mana relay yang digunakan adalah relay diferensial dan relay input. Relay input 50/51. Kenapa digunakan relay diferensial di sini? Karena relay diferensial di sini merupakan relay pengaman untuk mengamankan suatu peralatan sebelum peralatan itu dioperasikan. Dengan sama kita isikan nama ID-nya dengan inputan nilai CT 600/5. Nah, di sini kita bisa memilih jika kita ingin mengaktifkan overcurrent relay, kita aktifkan, kita centang yang overcurrent. Yang instantaneous kita matikan. Dan curve type ini kita bisa memilih, kita bisa menggunakan extremely inverse, IECA, IECB, moderately inverse ataupun very inverse. Dengan nilai arus range dan nilai time dial sekian. Di sini kita juga bisa memasukkan nilai type dari induksi motor bisa dengan melalui library. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya jika kita ingin running, kita cek seluruhnya. Kita running, klik run load flow. Nah, di sini sudah terlihat arus yang mengalir, tegangan yang mengalir pada bus 150 kV adalah 149,2 dengan power factor 97,89%. Dengan arus beban total arus beban yaitu 69,7 ampere pada sisi incoming. Sedangkan pada sisi outgoing terdapat 30 arus beban 36 ampere dengan
tegangan 35,62 kV. Tipe trafo yang digunakan di sini adalah trafo bintang delta. Dengan macam-macam beban di sini, ada beban motor dan beban penerangan. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui arus induction current, kita klik short circuit. Dan kita klik OK, maka akan keluar nilai pada arus induction current. Jika kalian ingin menampilkan, kita bisa memilih report. Kita complete line to ground, line to line, or line to line ground. Hasil simulasi relay mampu bekerja sesuai dengan tujuannya. Jika pada sisi incoming di sirkuit, maka relay yang bekerja adalah relay yang di sini, lalu relay yang atasnya, dan mampu menghasilkan alfa seperti ini. Dengan hasil report sistem dengan waktu 13,9 dengan tipe relay diferensial arus dengan arus 1,965, kondisi fase OC1 dengan relay 51 yang bekerja, dan yang trip yaitu relay diferensial OC1 51. Capaian progres yang telah saya kerjakan yaitu yang pertama, mendapatkan singgalan diagram project data peralatan pada singgalan diagram, mampu menggambarkan singgalan diagram pada etap, memasukkan data peralatan bagian pada etap, melakukan simulasi running untuk mengecekkan peralatan apakah sudah tersambung dengan komponen, melakukan perhitungan data trafo, lokasi bawah, presentasi 3 fasa pada Excel, melakukan perhitungan sirkuit berdasarkan nilai hasil simulasi pada etap dengan Excel, melakukan perhitungan setting relay pada Excel, dan memasukkan, dan yang akan saya lakukan setelah progres yaitu memasukkan data setting relay pada MATLAB, melakukan data training dan testing untuk metode NN, memunculkan hasil grafik pada NN, serta membandingkan pengaruh sistem NN. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.